Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaza Syifa. Duduknya saya di sini, izinkan saya membawakan sedikit kultum yang berjudul tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW atau yang kita kenal dengan baginda Rasulullah SAW. Wafatnya Nabi Muhammad yang dikenal juga sebagai wafatnya Rasulullah terjadi pada tanggal 8 Juni 1632 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dengan penanggalan Hijriah. Peristiwa ini termasuk peristiwa penting dalam sejarah dan menandai akhir dari kehidupan fisik Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Sebelum beliau meninggal, Nabi Muhammad mengalami sakit selama beberapa hari sebelum wafatnya. Sakitnya semakin parah pada hari terakhirnya beliau menuju kematian. Pada hari itu, Nabi Muhammad SAW berada di rumah istrinya yang kita kenal dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meminta izin untuk memindahkan tempat tidurnya ke ruangan yang dihubungkan dengan masjid agar dia bisa memberikan pengarahan terakhirnya kepada umat Islam. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sahabatnya dan memberikan beberapa nasihat terakhirnya. Beliau mengingatkan mereka tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan kesatuan umat muslim. Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa Al-Quran dan sunnahnya akan menjadi pedoman hingga di dunia dan akhirat. Kemudian pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW juga mengumumkan bahwasanya Abu Bakar adalah salah satu sahabat terdekatnya dan akan menjadi pemimpin untuk kita semua, yaitu umat muslim setelah beliau wafat. Pengumuman ini dikenal sebagai pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW kesehatannya semakin memburuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencium tangan istrinya yaitu Ibunda Aisyah lalu memasuki keadaan yang tidak sadar. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di rumah Ibunda Aisyah pada usia beliau yang memasuki 63 tahun. Wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan duka mendalam di kalangan umat Islam. Dan peristiwa ini dikenal setiap tahunnya sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat muslim menghadapi beberapa tantangan dalam mempertahankan dan melanjutkan ajaran Islam. Namun, Islam terus berkembang dan menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabatnya menjadi sumber utama pegangan bagi umat Islam atau umat muslim dalam menjalani kehidupan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu ada detik-detik terakhir Rasulullah SAW pada saat hari terakhir kehidupan Rasulullah SAW, tanda-tanda datangnya ajal mulai tampak. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi, menyadarkan tubuh beliau di pangkuannya. Inilah kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibunda Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW wafat di rumah beliau pada hari gilirannya dan berada di pangkuan beliau. Aisyah
merasakan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau melaporkan bahwasannya saat Rasulullah SAW wafat, Allah menyatukan ludahnya dengan ludah beliau. Ini adalah tanda keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri tercinta Rasulullah SAW. Kemudian daripada itu, saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memangku Rasulullah SAW, Abdurrahman dan Abu Bakar masuk dengan membawa siwak. Aisyah melihat Nabi memandang siwak tersebut dengan penuh pengertian. Beliau menawarkan untuk mengambilkannya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan kepala, mengisyaratkan bahwasanya beliau menginginkan siwak tersebut. Aisyah pun mengambilkan siwak itu kemudian untuk beliau pakai. Namun siwak tersebut terasa keras bagi baginda Rasulullah SAW sehingga perlu bantuan Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, apakah beliau menginginkan siwak yang lebih lunak? Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan kepala bahwasannya ia setuju. Kemudian Ibunda Aisyah melunakkan siwak tersebut. Dengan penuh kebaikan hati, Ibunda Aisyah menyikatkan gigi beliau dengan siwak tersebut. Selama momen tersebut, di hadapan Rasulullah SAW terdapat sebuah bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Kemudian beliau mengusapkan ke dalam wajah beliau sambil mengucapkan, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu adalah sekaratnya. Rasulullah mengatakan umat tentang kepastian kematian dan betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi sebelum kematian. Setelah bersiwak, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya yang mulia atau mengarahkan pandangannya beliau ke langit-langit. Beliau berdoa, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Rasulullah SAW mengulang-ulang kalimat terakhir ini sebanyak 3 kali. Kemudian tangan beliau lunglai dan beliau kembali kepada kekasih yang maha tinggi. Pada waktu duha yang tinggi di hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah pada usia beliau lebih 63 lebih 4 hari. Detik-detik terakhir aja Rasulullah SAW merupakan momen yang menggetarkan hati. Meskipun beliau menghadapi kematian, Rasulullah SAW tetap berhubungan dengan Allah dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. Kemudian pesan yang terdapat dalam momen ini adalah pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi ajal, mengingatkan bahwa kematian adalah bagian yang tak akan pernah kita hindari dari kehidupan di dunia ini. Sekian kultum yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurangnya datangnya dari saya, kalau ada kelebihan berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.